Aduh, mas maaf. Nggak apa-apa. Aduh, mas maaf. Aduh, saya minta maaf ya, saya nggak lihat. Ya mbak, gak apa-apa. Setelah ini saya harus mengundurkan diri, Bu. Ya udah bagus. Orang kayak kamu nggak cocok emang kerja di sini. Iya, saya gak mau korupsi kayak gini, Bu. Apalagi Mulut kamu hati-hati kalau ngomong ya. Udahlah, mending kamu gak usah banyak ngomong. Kalau kamu memang berhenti saja. Berhenti. iya Pak, saya bakalan berhenti dan saya bakalan buang. Wah, ini Bagas gimana sih? Disuruh ngerjakan tugas kayak gini aja nggak bisa. Udah hari ini dia telat lagi. Nanti kalau misalnya aku ketahuan sama bos, nanti bisa aku yang dimarahin. Awas aja nanti ya. Kurang ajar banget sih Bagas. Assalamualaikum. Dia. Udah masuk? Pak, maaf Pak, telat Pak. Soalnya saya barusan lagi ada di jalan Pak. Jadi saya jalan kaki Pak kesini Pak. Maaf doang itu nggak cukup ya. Tuh lihat berkas kamu. Berkas kamu itu nggak benar. Nominal sama pengeluaran itu nggak cocok, nggak sesuai. Pak, saya ini udah sesuaikan sama hasil yang kemarin Pak. Dan ini hasil kerja yang kemarin Pak. Buat laporan, saya tahu kok Pak. Mana. Ini masih salah Bagas, ya. Kamu itu karyawan sudah lama di sini. Hah? Kenapa otak kamu itu nggak main? Aku sudah ngomong sama kamu ya. Hah? Semua nominal pengeluaran sama pemasukan kamu itu harus palsukan, ya? Tapi Pak, saya kan nggak tahu model bos yang bakalan datang Pak. Saya kan taunya cuma Pak Romi sebagai atasan saya. Jadi saya takut Pak kalau terjadi sesuatu nanti Pak. Alah, udahlah, kamu itu gak usah takut. Di sini itu ada saya, ya. Saya bakalan nge-backup kamu di sini, ya. Udah, kerjakan tugas yang saya suruh kepada kamu. Jangan pernah ngecewakan saya. Kamu itu sudah sering mengecewakan saya. Dengar nggak? Hah? Iya Pak, tapi saya takut karena kan ini pimpinan pusat Pak yang mau datang kata Pak Romi. Jadi saya gak berani manipulasi Pak. Aduh, Bagas, kalau meskipun dia itu pimpinan pusat, kalau dia itu masih bisa dibodohin sama aku, hah? Kamu mau bilang apa? Terus kemarin saya juga sempat dimarahin Pak sama Bu Vivi Pak. Apalagi Pak Romi gak takut ketahuan sama Pak Arif Pak. Kamu tahu nggak kenapa kamu dimarahin sama si Vivi? Hah? Karena otak kamu itu gak main. Pak, soalnya Pak Arif kemarin juga sempat ketemu sama saya Pak. Beliau bilang kalau misalkan sesuaikan laporannya, jangan ada yang dimanipulasi. Soalnya bos yang dari pusat bakalan datang. Kan Pak Arif juga atasannya Pak Romi sama Bu Vivi. Jadi saya lebih patuh sama Pak Arif Pak, karena dia kan manajer Pak di sini. Maaf Pak kalau misalkan saya salah. Saya gak ada maksud buat ngebantah Pak Romi ataupun Bu Vivi. Cuman kan ini instruksi langsung dari Pak Arif Pak. Di sini itu Pak Arif itu nggak ada derajatnya kalau di mata aku. Kalau di kantor dia mungkin atasan saya. Kalau di sini dia itu nggak ada apa-apanya dibandingkan aku. Kamu denger nggak? Hah? Kamu itu karyawan aku, kamu itu di bawahan aku ya. Udah, kamu itu nggak usah ngebantah perkataan aku. Kerjakan apa yang aku suruh kepada kamu. Dengar? Iya Pak. Dan kamu harus tahu, sebentar lagi bos besar itu bakalan datang, ya. Saya nggak mau mengecewakan bos besar saya. Iya Pak, tapi kalau misalkan nanti terjadi sesuatu, gimana Pak? Masih belum saya nanggung dosanya Pak kalau saya bohong Pak. Udah deh. Kamu jadi laki-laki, jadi manusia itu nggak usah munafik, ya. Kamu hidup di dunia ini kan butuh uang kan? Hah? Udah, aku bakalan gaji kamu dengan gaji kamu yang kecil itu, ya. Kamu diem aja. Kamu nggak usah sok-sokan suci, ya. Udah deh. Mending nanti kamu bakalan aku naikkan gajinya, ya. Yang penting kamu nurut sama aku, kita bekerja sama untuk mendapatkan uang yang lebih besar daripada gaji kita. Ya udah deh Pak, kalau begitu saya
mau pamit dulu Pak. Nah gitu dong. Kan aku jadinya jadi seneng punya karyawan yang sangat mengabdi kepada saya. Saya jadinya seneng. Tapi saya gak nanggung dosanya Pak. Kalau terjadi sesuatu, kalaupun ditanya-tanya, saya gak ikut-ikut nanti kalau ada apa-apa di belakang Pak. Nggak bisa gitu dong, kan kamu sudah terjun di dunia ini. Nah, kamu itu sudah berkecimpung, sudah bekerja sama dengan saya. Ya, seharusnya kamu itu kalau seandainya ada apa-apa, ya kamu harus tanggung juga dong resikonya. Hah? Ya udah deh Pak, kalau begitu. Daripada saya di sini, saya mau benerin berkas dulu Pak. Sudah, Saya cepetan permisi ya Pak. Jangan lama-lama. Gitu dong. Kalau disuruh atasan itu langsung nurut. Nanti kalau semisal kita dapat uang besar, kamu itu bakal kebagian juga, guys. Udah deh. Wah, ternyata udah benar-benar rapi. Susunan perumahan di sini. Aku udah lama banget gak kunjungan ke sini. Tapi sayangnya aku gak ketemu sama Pak Arif. Aduh. Aduh. Mas, maaf. Nggak apa-apa. Aduh, Mas, maaf. Aduh. Saya minta maaf ya, saya nggak lihat. Iya Mbak, gak apa-apa. Saya juga gak lihat. Aduh, saya juga. Mbak kok kayak asing banget ya? Bukan orang sini ya? Tahu baru pertama ke sini? Bukan orang sini sih lebih tepatnya. Saya datang ke sini cuman pengen lihat perumahan aja. Mas? Kalau misalkan Mbak mau saya bawa ke kantor pemasaran, saya bawa Mbak. Rumahnya di sini bagus-bagus. Saya kerja di sini Mbak. Kok kayaknya aku pernah lihat ya? Kalau misalkan Mbak, Kenapa tadi? kalau misalkan Mbak mau beli perumahan di sini, saya bawa Mbak ke kantor pemasaran. Rumah di sini itu bagus-bagus dan juga terjangkau harganya Mbak. Memangnya Mas kerja? Barusan udah bilang Mbak. Saya kenalin nama saya Bagas Mbak. Dan Mbak ini juga kalau misalkan butuh yang tipe yang agak besar, bisa lihat di depan. Kalau yang di belakang tipenya yang kecil Mbak. Cuman nanti kalau sudah direnovasi, bayarnya sudah lunas, bisa direnovasi nanti bisa lebih bagus. Oke. Ya udah kalau gitu mungkin saya mau lihat dulu aja, boleh kan? Boleh Mbak. Nanti kalau saya mau ketemu lagi sama kamu di mana? Saya ada di kantor pemasaran Mbak. Oke. Biasanya saya ada di taman depan. Ya udah kalau begitu Mbak, saya sekali lagi minta maaf ya Mbak, jangan diaduin sama atasan saya Mbak. Nggak apa-apa Saya kok. soalnya agak galak, saya takut dipecat. Ini saya harus ngurusin berkas, katanya banyak yang salah Mbak. Emang atasan kamu segalak apa? Masa iya cuman hal kayak gini dia bisa marahin kamu? Panjang Mbak ceritanya. Nah, udah gak betah. Jadi udah gak ada kerjaan lagi di sini. Mau gimana lagi Mbak? Saya juga udah gak tahu lagi Iya, harus ngomong apa. tapi at least kalau kamu nggak bersalah, kamu nggak perlu takut dong. Ya sebenarnya gimana ya? Ya kita kan baru kenal. Astaga. Iya ya, saya lupa kalau kita baru kenal. Saya juga terlalu pengen tahu banget tentang kamu. Oke, ya udah kalau itu kalau Mas Bagas mau lanjut kerja juga silakan. Saya masih mau lihat rumah di sini. Ya udah, semoga Mbak bisa borong perumahan yang ada di sini. Saya juga bisa dapat bonus nanti Mbak, dan mungkin bos saya bakalan seneng. Ya udah kalau begitu. Oke. Saya lanjut dulu ya Mbak. Saya sekali lagi minta maaf soal tadi tabrak. Seharusnya saya minta maaf sama kamu. Tapi kalau saya lihat muka Mbak sekilas, saya dulu kecil punya temen kayak Mbak. Makanya makasih ya Mbak. Dia bilang sekilas pernah punya teman kayak aku. Atau jangan-jangan perasaan aku bener lagi. Tadi pas aku sengaja tabrakan sama dia, aku juga ngerasa kalau aku pernah ketemu. Aku pernah lihat wajah dia. Tapi kira-kira gimana ya? Astaga, Bagas,
ya dia beneran Bagas, teman masa kecil aku. Tapi kayaknya nggak mungkin deh kalau kita sampai ketemu di sini. Aduh, oke, aku harus tenang. Aku masih nggak nyangka aja aku bisa ketemu Bagas di sini. Dia juga kerja di sini lagi. Dia tahu nggak ya? Kira-kira kalau aku coba ikutin aja deh. Pak Romi, maaf ya Pak, saya terlambat tadi di jalan ada problem. Enggak apa-apa Bu. Lain kali kalau mau masuk ke rumah orang tuh pakai salam dulu ya Bu. Iya Pak, soalnya saya tahu rumah ini masih kosong, tapi sudah realisasi kan, sudah aman yang ini. Aman kok Bu. Bu Sri tahu nggak? Aku itu barusan habis marah-marahin sama karyawan ibu yang namanya Bagas itu. Bagas? Bagas kenapa lagi Pak? Dia itu suruh aku manipulasi buat pengeluaran dan pemasukan. Pak Romi ngapain nyuruh Bagas untuk hal kayak gitu? Pak Romi kan tahu dia tuh orangnya so polos, so suci banget. Kalau untuk urusan kayak gitu dia memang nggak pernah mau. Makanya hidupnya terus miskin kayak gitu. Tapi tenang aja deh Bu. Si Bagas itu udah aku ancam kalau dia tidak mau melakukan apa yang aku suruh, dia itu bakalan aku pecat Bu. Pak Romi, kalau untuk hal kayak gitu nggak apa-apa. Saya aja. Dia kan nggak ngerti apa-apa. Yang ada itu bahaya buat Pak Romi sendiri. Kalau sampai Bagas ketahuan, yang kena kan juga kita semua. Betul sih Bu, apalagi sebentar lagi bos utama kita kan bakalan datang ke sini. Nah, itu dia. Saya juga curiga sih, Bagas itu sering nempelin Pak Arif. Ya biasalah, dia tuh cari muka sama Pak Arif. Kalau sampai Bagas deket dan Pak Arif percaya sama Bagas, yang bisa habis Pak Romi loh. Kita nggak ada yang tahu. Kalau Bagas ternyata ngincer posisi Pak Romi gimana? Nggak mungkin Bu, si Bagas itu orangnya kan orang nggak punya Bu. Jadi dia itu butuh uang Bu. Jadi dia kalau nggak kerja sama aku, dia mau kerja sama siapa Bu? Dia udah untung aku rekrut untuk kerja di kantor ini. Pak Romi kayak gini, terlalu percaya sama orang. Oke, dulu Pak Romi yang rekrut Bagas. Ternyata kalau Bagas pengen nyingkirin Pak Romi, dan kayak gitu kan duit yang didapat sama Bagas jauh lebih banyak kalau nyingkirin Pak Romi. Udah, kalau untuk urusan yang kayak gitu, biar saya aja yang ngurusin. Jangan Bagas, daripada Bagas nanti ngelakuin kesalahan. Yang penting Bagas tuh dijaga. Jangan sampai dia cari muka sama Pak Arif, apalagi sama bos pusat. Bisa habis kita. Terus rencana Bu Sri sekarang itu apa tentang si Bagas? Aku juga gak yakin sih Bu. Ya udah, Pak Romi percaya aja sama saya. Saya akan usahain Bagas nggak bisa bertahan lama untuk kerja di sini. Saya tahu kok, Pak Romi kan ngincer posisinya Pak Arif. Saya udah ngerti kali Pak. Udahlah, pokoknya kalau Pak Romi percaya sama saya, kerja sama saya, semuanya pasti aman. Saya pastiin saya bisa bantuin Pak Romi untuk dapetin posisi Pak Arif, dan saya cuma mau posisi Pak Romi aja kok. Tenang aja Bu. Kalau semisal posisi Pak Arif sudah diganti sama aku itu bakalan menaikkan jabatan Bu Vivi untuk menjadi sekretaris aku. Sekretaris, padahal saya cuma pengen jadi supervisor aja biar nggak terlalu capek untuk kerja di lapangan. Ya udah Pak Romi, Pak Romi tenang aja, nggak usah bingung-bingung atau mikirin hal lain lagi untuk urusan Bagas, biar saya yang urus. Siap Bu, ya udah deh. Saya percayakan ini semua kepada Bu Vivi. Ya udah, mending lebih enak kita ngobrol di dalam aja. Pak, nggak enak juga, ini kan udah mau dilimpahin ke customer. Gimana kalau kita cari Bagas aja? Ngapain cari Bagas? Iya, aku mau kasih peringatan buat dia biar gak macem-macem. Oh ya udah, kalau kamu masih mau bikin peringatan sama dia, ya udah kita datengin aja. Dia di mana Pak? Enggak tahu. Yaudah saya cari dulu Pak. Ya udah, sama aku aja. Iya udah Pak, ayo. Ini Pak. Nah, ini dia. Bagas, Astagfirullah. kamu tuh kok kayak gitu sih, kayak ngeliat setan aja. Emang kita setan apa? Nggak sopan banget. Tuh kan, Bu. Dia baru ngeliat ibu aja udah takut. Yang jelas dia itu merasa dia itu mempunyai salah sama ibu. Kamu nyembunyiin apa? Gak nyembunyiin apa-apa Bu. Mana berkas yang saya suruh sama kamu?
masih belum saya kerjakan Pak. Saya kan jalan Pak, jauh Pak. Saya itu kan sudah bilang sama kamu, sebentar lagi bos kita itu bakalan datang ke sini. Kalau berkas ini masih belum selesai, gimana aku mau ngomong sama bos kita nanti? Hah? Kamu tuh nggak bisa kerja. Mending resign aja deh. Orang yang mau kerja di sini tuh masih banyak, bukan cuma kamu aja, Bos. Kalau misalkan kerja sesuai dengan SOP yang berlaku, saya bisa Bu. Mulut kamu bisa diem nggak? Untuk omongan Pak Romi tadi, jangan sampai. Atau begini aja deh, gak apa-apa gaji saya ambil aja 2 bulan Bu. Tapi saya jangan disuruh buat melakukan hal begini. Kamu nggak usah sok suci ya. Kalau kamu nggak mau kerja kayak begini, keluar aja. Bagas, lagian kamu itu sudah terlanjur masuk ke dalam permainan kita. Hah? Jadi kalau semisal nanti kita ketahuan, ketemu, ya, kamu itu bakalan kena imbasnya, Bagas. Ya kita semua bakal kena. Makanya kamu jangan sampai buka mulut. Bu Vivi, Pak Romi, saya cuma mau mengingatkan, Pak Arif kan masih belum tahu. Terus kita juga ada kunjungan dari bos yang di pusat. Justru itu, kamu jangan sampai cari muka di sini. Bukan mau cari muka Bu, kalau Bu Vivi sama Pak Romi ketahuan, di semua nanti saya gak ada kerjaan lagi Bu. Saya mau dapat mana kerjaan? Kamu itu cuman karyawan rendahan ya, nggak usah sok-sokan nasihatin kita berdua. Dengar? Saya bukan mau nasihatin Pak. Saya cuma bilang aja, emang apa salahnya saya ngasih masukan Pak? Udahlah, kamu itu nggak usah banyak ngomong. Apa yang aku suruh, yang aku perintahkan sama kamu, mending kamu kerjakan aja deh, ya. Minimal kamu tutup mulut. Kenapa sih saya harus diajak berbuat dosa terus Bu? Diajak berbuat dosa, manusia sok suci. Kalau kamu hidupnya kayak gini terus, bakal terus miskin. Lebih baik saya hidup miskin Bu, daripada kerja gak halal. Kerja nggak halal kamu bilang. Yang nggak halal tuh dari mananya? Kecuali kita duduk-duduk dapat duit, kita usaha kok. Kurang ajar banget nih Pak Romi. Saya bukan kurang ajar Bu. Saya cuma ngasih saran aja sama Ibu, sama Pak Romi biar cepat bertobat. Takutnya kalau misalkan terjadi sesuatu, nggak ada penyesalan itu di awal Bu. Kalau penyesalan di awal, semua orang nggak bakalan berbuat salah. Bagas, kalau kamu terus-terusan ngoceh seperti itu, jangan salahkan saya kalau saya itu mencat kamu, ya. Kamu tahu kan posisi aku di sini itu sebagai apa? Ya saya tahu Pak. Cuman Bu Vivi kan perempuan, saya nggak bisa sih ngasih tahu Bu. Yang benar Bu. Dari dulu dunia kerja tuh kayak gini. Nggak usah polos. Ya justru karena itu Bu, kalau udah dari dulu masa nggak mau dirubah Bu? Ya kalau kamu nggak suka cara kerja kita di sini, kamu yang keluar. Ngapain repot-repot kerja di sini? Lagian mulai tadi yang diomongin dosa. Emang kamu tahu apa itu dosa? Hah? Udahlah, dosa itu nanti. Kalau kita sudah di akhirat, kita itu masih di dunia. Dunia itu cuma sementara ya. Ya udah Hah? nikmatin Itu cuma aja. sekali. Betul tuh kata Bu Vivi. Dengerin tuh Bu Vivi. Lihat tuh sekarang Bu Vivi. Dia udah punya mobil. Semuanya udah mewah. Lah kamu diajak menjadi orang kaya, kamu itu nggak mau. Hah? Kayaknya setelah ini saya harus mengundurkan diri Bu. Ya udah bagus. Orang kayak kamu nggak cocok emang kerja di sini. Iya saya nggak mau korupsi kayak gini Bu, apalagi. Mulut kamu hati-hati kalau ngomong ya. Iya Nggak iya ada kan yang Bu. tahu ya. Ya tapi kalau udah mau korupsi kayak gini, saya lebih Kita baik. bukan mau korupsi, kita cuma kerja sesuai aja. Karena kita ngerasa kurang udah kayak begini, kerjanya masih nggak dihargain. Ya ini satu-satunya cara biar kita dapat dana lebih. Ya tapi kan nggak begitu juga Bu. Kita mau kerja juga, ya harus kerja yang bener Bu. Kasihan Bu, yang punya perusahaan, yang bos yang dari pusat itu Bu. Kalau misalkan dia datang sampai tahu diperlakukan seperti ini kantor perusahaannya, usahanya, Bagas, gimana Bu? Coba misalkan Bu Vivi jadi posisinya bos pusat atasan itu. kita bakal tetap kaya. Dan kalau cara kamu kayak gini ya kamu bakal tetap miskin. Iya dia Nggak dapet kaya. apa-apa. Iya saya percaya Bu, orang kaya karena dia jujur, kerjanya juga bener. Dan lagian kamu itu nggak usah ngurusin orang deh. Asal kamu tahu ya, setelah proyek ini selesai, aku itu bakalan pecat kamu. Pak. Bagus deh, kalau kamu memang mau mengundurkan diri sekarang, udah nggak masalah. Tapi awas, ya. Aku mau kamu tutup mulut. Kalau sampai permasalahan ini sampai kepada bos kita, kamu bakalan hidup sengsara. Begini ya Pak, saya nggak bakalan ikut campur soal beginian lagi. Lebih baik saya hidup miskin tapi hidup saya tenang Pak, daripada saya hidup kaya
mengambil hak orang lain yang bukan hak kita. Kalau mau ceramah jangan di sini tempatnya. Saya bukan mau ceramah, Bu. Kalau udah nggak suka dan nggak betah kerja di sini, udah langsung bikin surat, taruh di meja Pak Arif. Kamu langsung mengundurkan diri, nggak usah lagi bertahan Sekarang di sini. juga saya pasti bakalan bikin surat pengunduran diri, Bu. Ya bagus. Karena saya udah gak kuat, Bu. Saya dari kemarin gaji saya sering dipotong, padahal saya gak pernah berbuat salah dan diambil sama Vivi dan juga Pak Romi. Saya juga gak betah. Kamu ngomong apa atasan. sih? Ya yang suka ngambil gaji saya kan Bu Vivi sama Pak Romi dari kemarin. Terus saya harus bilang apa Itu lagi? karena kamu kerjanya ya kurang jamnya, sering ya Terus? sempat telat. Apa kabar Bu Vivi sama Pak Romi yang 12 siang baru datang? Jam 12 siang Kita baru ketemu datang. klien. Aku itu bos, aku itu kapan aja mau datang ke kantor ini, aku bebas. Jangan disamakan sama karyawan rendahan seperti kamu. Pak Romi, Bu Vivi, saya memang orang miskin, saya memang orang gak punya. Tapi saya gak bisa dibeli dengan cara yang seperti ini. Dan saya juga gak bisa diperlakukan seperti ini, Bu. Oh, pusing dengerin kamu ngoceh dari tadi. Udahlah, mending kamu gak usah banyak ngomong. Kalau kamu memang berhenti saja. Berhenti. Iya Pak, saya bakalan berhenti dan saya bakalan buang. Wah, kurang ajar nih. Ih, nggak Tuh kan? sopan banget sih. Tapi ada untungnya sih, Bu. Si Bagas itu berhenti dari kantor ini. Harusnya Pak Romi nggak nyerahin semuanya ke dia dong. Ya mau gimana lagi, Bu? Kan tadi Bu Vivi datangnya terlambat, Bu. Siapa nih? Sorry banget tadi saya kalau nggak salah dengar tadi ada karyawan yang mengundurkan dirinya dari pekerjaan dia sendiri karena ada yang ngajakin buat melakukan korupsi. Nguping dari tadi kamu. Ya bukan nguping sih sebenarnya, karena suara kalian terlalu kenceng buat Terus masalah kamu itu apa? Hah? Kalau semisal kita baru saja mecat karyawan kita, hah? Permasalahan kamu itu apa? Iya, sebetulnya kalian itu nggak benar-benar mau pecat dia kan, tapi karena dia nggak mau ikut campur dan ya korupsi tersebut, jadi dia mengundurkan diri. Saya nggak kenal ya kamu siapa. Jadi tolong nggak usah ikut campur urusan internal yang ada di sini. Kalau kamu cuma ya customer ataupun pembeli di sini, ya udah tuh kantor pemasaran di sebelah sana. Ya, kalau cuma buat beli perumahan di sini mah saya bisa beli banyak. Cuman masalahnya dengan kinerja kalian yang kayak gini, kalian rela tuh kehilangan karyawan yang begitu teladan cuma gara-gara nggak mau diajakin buat korupsi. Apa? Teladan? Karyawan seperti dia itu teladan? Hah? Kamu tanya tuh sama karyawan-karyawan yang ada di sini. Si Bagas itu teladan atau tidak? Hah? Lagian kamu itu nggak kenal, kayak orang stres, tau nggak sih? Hah? Ikut-ikut campur masalah orang. Mbak, mending pergi deh dari sini daripada nanti saya emosi. Ya, sebenarnya sih saya pengen pergi dan saya juga muak ngeliat wajah-wajah kayak kalian. Muak. Mbak pikir saya nggak pengen muntah lihat orang so suci. Kalau Mbak tertarik sama laki-laki tadi ya udah kejar aja sana. Tertarik ya sama Bagas? Kayaknya sih gitu sih Pak Romi. Makanya sok-sokan belain. Ya, emang kalau saya tertarik sama orang itu kenapa? Saya juga bisa kan ngelaporin kalian berdua atas kejahatan dan intimidasi yang udah kalian lakukan sama dia. Mending Kamu nggak kejar punya aja. bukti. Kejar aja tuh. Ya, Hah? saya Nanti nggak kalau percaya. semisal kamu bakalan jadian sama dia terus nikah sama tuh, sama-sama orang miskin Aduh. yang nggak tahu diri, Udah Pak Romi. munafik. Udah Baru lah. kali ini ya, Nggak saya penting banget ngomong sama nih ketemu perempuan. sama karyawan macam kalian berdua nggak berkelas banget, tau gak sih? Nggak peduli ya sama omongan kamu mau kayak gimana. Mending pergi deh dari sini. Ya sebenarnya sih saya tinggal jalan tuh ke kantor, saya tinggal kasih tahu kalau ada karyawan yang udah berusaha. Kamu siapa? Nggak bakal ada yang percaya sama kamu, Mbak. Berarti kamu pikir bukti yang saya lihat dengan mata saya langsung, Saya tinggal bilang itu fitnah. hey, Saya karyawan lama di sini. Tapi nggak apa-apa sih kalau kamu mau ngaduin sama manajer di sini. Asalkan kamu tahu, manajer di sini itu takut sama saya. Tahu nggak? Hah? Dia itu takut sama saya. Ya udah, lama-lama capek juga sih ngomong sama orang yang nggak ngerti kayak ini. Nggak jelas lagi. saya juga capek sih ngadepin para preman kayak kalian berdua. Preman kamu bilang? Ih, siapa sih tuh cewek? Nyebelin banget. Bu, aku itu semalam mimpi apa sih? Kenapa 2 kali aku mempunyai permasalahan di kantor ini? Hah? Ya udah, yang namanya masalah, yang namanya penyakit harus dibuang jauh-jauh. Ya udah Pak, kita ke sana. Ya udah, yuk. Kita ke kantor aja, Bu. Udah sampai.
Pak Arif? Saya pikir Bu Sinta belum nyampe di perumahan ini. Soalnya kan Bu Sinta cuma bilang sampai di kota ini kayak gini. Saya emang sengaja Pak nggak ngomong kalau saya udah sampai di perumahan. Karena tadi juga saya langsung cek perumahan, saya juga keliling, saya ngeliat kondisinya seperti apa. Dan mungkin saya ingat kalau sebelumnya Pak Arif juga pernah ngenalin beberapa karyawan kan sama saya Pak. Iya, beberapa karyawan yang emang penting banget di kantor ini Bu. Nah, diantaranya ada Mbak Vivi, Pak Romi, Pak Sultan, dan Bu Lina. Oke, dari beberapa orang yang Pak Arif sebut tadi, saya agak sedikit kecewa sih dengan 2 dari karyawan itu. Maksud Ibu kecewa apa letak-letak dari perumahan ini, atau emang bangunannya setelah Ibu keliling ada yang nggak berkenan di hati Ibu atau gitu? Sebenarnya bukan soal itu sih Pak. Sebenarnya saya juga ngelihat keadaan perumahan semakin jauh, semua semakin membaik, semakin banyak perkembangan. Cuman ini masalah yang saya obrolin sama Pak Arif itu di luar dari masalah perumahan ini Pak. Ya, kalau boleh tahu, emang ada masalah apa dengan 2 karyawan saya? Saya sedikit kecewa dengan Bu Vivi dan juga Pak Romi. Karena tadi pas saya lagi keliling, saya nggak sengaja sempat mendengar obrolan antara mereka berdua dan juga salah satu karyawan yang bernama Pak Bagas. Oh, Pak, Mas Bagas itu emang posisinya berada di bawah Mbak Vivi sama Pak Romi. Jadi mungkin mereka lagi briefing untuk penjualan di perumahan ini yang ya emang semakin hari semakin pesat. Mungkin mereka bikin Pak Bagas semangat untuk penjualan di sini agar lebih baik ke depannya. Enggak Pak Arif, itu semua salah. Jadi sebenarnya apa yang saya dengar tadi itu, Bu Vivi dan juga Pak Romi berusaha keras untuk mengajak Pak Bagas tadi untuk melakukan kejahatan, korupsi di tempat kerja mereka sendiri. Saya nggak salah dengar Pak, saya betul-betul ngedengar dengan telinga saya sendiri, dan saya juga ngelihat dengan mata saya sendiri Pak. Ya kalau masalah itu saya pasti percaya sama Ibu. Ini kan yang di sini yang pegang kendali penuh emang Ibu. Tapi saya nggak nyangka kalau si Romi sama Mbak Vivi itu mampu melakukan hal tersebut. Soalnya Romi ini baru beberapa bulan kerja di sini, sebetulnya dulunya sebagai vendor Bu. Ya karena kinerjanya bagus dan semua karyawan di bawah kendali Pak Romi itu baik, makanya saya jadikan dia staf di kantor Bu. Ya tapi seharusnya Pak Arif juga bisa cek dong Pak, gimana kinerja mereka. Saya nggak mau Pak kalau sampai perumahan di sini itu jadi berantakan cuma gara-gara ulah mereka berdua. Ya Bu, nanti saya. Kalau seandainya Pak Arif tahu tadi karyawan yang bernama Pak Bagas itu dia sengaja mengundurkan dirinya sendiri dari pekerjaan cuma karena dia menolak untuk ikut korupsi bersama mereka berdua Pak. Ya pantas mereka berdua itu selalu menjelek-jelekan Bagas depan saya. Ternyata ini rencana mereka dan ya saya di sini minta maaf karena mereka juga ada di bawah posisi saya dan saya juga bertanggung jawab atas mereka. Berarti selama ini Pak Arif tahu kalau mereka berdua emang selalu menjelekkan Pak Bagas tersebut. Padahal Pak Arif nggak tahu gimana Pak Bagas selama ini. Ya, Terus Bu, Pak Arif percaya aja gitu sama mereka? Ya soalnya penjualan di sini itu semuanya dari marketing yang lain Bu, dan dari Pak Bagas nggak ada sedikit pengajuan untuk para pembeli yang ada gitu. Saya nggak mau tahu ya Pak Arif. Pak Arif harus segera cross check dan saya nggak mau kalau sampai mereka berdua masih ada di perumahan ini. Saya nggak mau mereka masih kerja di sini di tempat saya. Saya nggak mau mereka mencemari perusahaan ini Pak. Iya Bu, saya bakal bertindak tegas sama mereka. Atau Ibu mau saya bawa mereka? Oke. Kalau gitu saya minta tolong sama Pak Arif bawa mereka berdua ke hadapan saya. Saya juga mau sekalian kejar seseorang yang memang dia memang teman masa kecil saya. Semuanya panjang, nanti biar saya jelasin. Pokoknya sekarang tugas Pak Arif segera bawa mereka berdua di hadapan saya. Saya tunggu Pak.
Terima kasih. Kayaknya harus tindak tegas. Jangan sampai mereka terus-terusan bikin pikiran kita. Kamu nanti Ini Pak Arif. berkas ini ya. Oh, jam segini kalian masih belum masuk kantor? Ah, udah tadi Pak. Tadi masih cek di rumah belakang kok. Betul Pak, lagian tadi saya itu bertemu sama wanita jelas Pak. Gitu. Kayaknya ada customer perempuan nyebelin gitu Pak, so tau. Vi, betapa nyebelin seperti apapun namanya customer harus kalian layani. Saya sudah bersikap sopan Pak, cuma perempuan itu kurang ajar Pak. Kamu tahu marketing nggak? Ilmu marketing nggak? Pak Arif masih ngeraguin saya. Vi, satu konsumen di sini itu penting banget. Vi. Jangan Iya. sampai konsumen itu menceritakan hal yang nggak tentang perumahan di sini. Pak, lagian perempuan itu nguping pembicaraan kita bertiga Pak. Dan tadi saya sudah memecat namanya Bagas Pak. Kejadian itu nggak becus, Bukannya dipecat Pak, jadi Pak. Mengundurkan diri Pak. iya Bagas sudah mengundurkan diri Pak karena dia sadar telah melakukan kesalahan di sini Pak Arif. Terus Kalau nggak percaya nih Pak, berkasnya nggak becus Pak. Coba lihat aja Pak. Pak, dia itu main belakang soal kontraktor. Jadi ada dana yang dinaikin dan dia ambil. Betul Pak, Karena ketahuan akhirnya dia mengundurkan diri. Dia takut Pak. daripada dia itu jadi duri di kantor kita Pak. Mending dia kan mengundurkan diri Pak. gini ya Romeo, saya tahu kinerja kalian itu emang baik, tapi nggak seharusnya juga kalian itu membicarakan hal yang enggak. Ya mungkin laporan, namanya laporan, kita harus revisi. Saya juga belum lihat isi laporannya. Pak, Jadi sudah saya saya harus cek Pak. Masa Pak Arif gak percaya sama saya? Saya kan udah kerja lama. Pak Romi udah kerja lama sama Pak Arif. Lagian Pak, kalau semua berkas itu harus direvisi Pak. Dia tuh kan orangnya berarti otaknya minim Pak. Hah? Ya nggak Pak? Gini ya Rom, Dikasih kerjaan aja sebenarnya Bagas nggak bisa ngelaksanain. Tadi belum selesai Pak. Nggak becus Pak. yang ngajak dia kerja di sini siapa? Saya Ya emang Pak Romi. Dari itu Rom, kamu bilang dia gak becus. Kalau udah tahu nggak becus, kenapa kamu ajak kerja di sini? Kamu udah bosan kerja di sini? Atau saya kembalikan kamu jadi mandor? jangan dong Pak. Kan saya baru megang jabatan ini masih 3 bulan Pak. Masa saya harus turun lagi ke mandor Pak? Dan saya juga barusan dapat laporan. Ada seorang wanita yang melapor sama saya bilang, ya kalau dapat perlakuan yang nggak baik tentang dia di sini. Dia siapa Pak? Siapa yang memperlakukan dia nggak baik Pak? Dia itu orang penting di sini dan kalian ntar lagi bakal dipertemukan sama wanita itu. Dan Oh iya Pak. Pak, pengelola perumahan sini yang punya kan Bapak Sutomo nih. terus Yang kesini saya dengar bukan Pak Sutomo langsung, tapi anaknya. ya anak satu-satunya Pak Stomo, dan dia itu hari ini udah ada di sini dan barusan ketemu saya. Dan dia minta sama saya untuk 2 karyawan yang namanya Mbak Vivi sama Mas Romi diharap segera menghadap. Makanya Tuh, saya Aku yakin nih Pak. Aku itu bakalan naik jabatan Pak. Anak Pak Sutomo ini perempuan Pak. Kok Ya. tadi bahasa ada perempuan? kebetulan dia itu wanita dan anak satu-satunya. Dan saya harap kalian nggak melakukan kesalahan sampai dia itu pengen kalian untuk ketemu sama beliau. Dan tenang saya juga aja, nggak Pak. tahu Kita- maksudnya apa. Ya semoga aja seperti yang dikatakan Romi. Ya mungkin puas sama hasil kinerja dan penjualan. Jadi pengen kenal sama kita berdua. Ya, saya harap begitu. Ketemu gitu Pak. Jadi gini Pak, kita itu nggak bakalan ngecewain bos kita Pak. Tenang aja Pak. Kita masih tahu diri Pak. Ya saya harap juga begitu. Takutnya wanita yang kalian tadi marah-marahin, ya Ya nggak mungkin lah Pak. Enggak, maksud saya cerita sama putri pemilik perumahan ini. Itu yang saya takutkan. Ya mana mungkin perempuan tadi kenal sama orang penting itu Pak. Lagian tampilan dia itu biasa-biasa aja kok Pak. Malah belain Bagas yang salah kayak gitu tadi Pak. Betul Pak. Ya nanti kita pertemukan kalian dengan ya putri pemilik perusahaan ini. Ya semoga aja nggak ada hal-hal yang negatif tentang kalian. Soalnya kalau ada hal-hal negatif tentang kalian, pasti saya juga nanti. Tenang aja Pak, semuanya pasti aman. Nah, yang saya harap ya emang nggak terjadi apa-apa. Akhirnya terjadi apa-apa, ini juga bakal jadi akhir dari karir kalian di kantor ini.
tenang aja, pasti aman. Ya udah Pak, kalau gitu saya lanjut mau cross check beberapa rumah dulu karena ya lusa besok ada realisasi beberapa unit Pak. Ya udah, nanti kalau Putri pemilik perumahan ini mau ketemu kalian, ya susah hubungi kalian. Iya Pak. Dan saya juga permisi Pak, saya mau ngecek pembangunan yang ada di sini. Iya udah Pak Arif. Permisi ya Pak Arif ya. Nanti Pak Arif tinggal telepon saya aja. Saya siap langsung menghadap. Iya, Pak. Permisi Pak. Kayaknya bakal jadi hari buruk buat Baik, aku jadi pengangguran daripada aku suruh-suruh begini. Mas Bagas. Aduh, stop. Aduh, Kok pegang saya Mbak? saya capek Mbak yang banget. ketemu sama saya tadi kan? Saya capek banget dari tadi ngejar kamu. Kamu nggak berhenti, kamu nggak dengar saya panggil. Ada apa Mbak? Suasana hati saya lagi gak enak. Saya udah gak kerja di sini. Kalau mau pergi beli ke rumah, kantor pemasaran ada di depan Mbak. Saya nggak mau ngebahas soal itu sekarang. Ada apa Mbak? Kamu lihat wajah aku. Kenapa? Iya kenapa Mbak? Mbak pegang-pegang Ini kamu saya. lihat wajah Mau aku, hipnotis ya? Mau hipnotis? Saya mau teriak nih. Ternyata kamu Tolong! udah. Ngapain sih teriak-teriak? Mbak pegang-pegang saya. Ternyata kamu nggak pernah berubah dari dulu. Kamu tuh sama aja, sama-sama Jangan- usil. Jangan sok kenal. Mau hipnotis ya? Nggak denger? Saya nggak denger. Bagas. Ih, kamu isengin aku ya? Kamu inget kan siapa aku? Udah kamu nih jujur aja deh. Apa Mbak? Saya nggak kenal Mbak. Tolong. Ada. Stop. Kamu diem dong. Kamu nggak usah teriak-teriak kayak gitu. Malu tau nggak sih? Ketawa ih. Ya enggak. Jangan-jangan cinta ya? Kamu gak usah sok kenal deh. Tadi kamu kenapa lupa aku? Ya. Ingat kan sekarang kamu lihat deh wajah aku. Kamu lihat aku, oke? Ingat? Duh, pusing. Oh cinta. Oh ternyata kamu dari tadi. Pantesan waktu itu aku kok kayak kenal, kayak mirip Sinta. Malah kamu bohong ya kan? Ya bener, tadi kan aku bilang begitu. Kamu ngapain di sini, Sin? Kenapa sih baru ingat sekarang? Aku udah ingat dari tadi, terus aku ngeliat Ya, maaf, pikir aku lagi kacau. Aku habis mau mengundurkan diri nih. Gara-gara aku disuruh korupsi, aku gak mau. Ya mending aku. Aku udah tahu kok soal itu. Tapi sekarang aku cuma pengen mengenang masa-masa kita dulu. Kamu tahu dari mana? Tahu tentang kamu. Ya aku dipecat. Tadi aku udah sempat nguping. Aku dengar pembicaraan kamu sama orang-orang jahat itu. Oh, kamu nih kebiasaan. Ini dulu masuk nguping. Kamu yang bikin telinga aku makin lebar, tau gak sih? Telinga aku udah kayak gini, udah caplok, kamu bakal sakit tahu. Tapi gak apa-apa, Sin. Aku dipecat. Aku terbebas dari orang yang suka berbuat dosa dan orang yang mengajak aku ke jalan kegelapan. Kerjaan bisa dicari, tapi soal kejujuran itu harga mati. Yes, aku tuh kangen banget sama kamu. Aku pengen banyak ngobrol sama kamu, aku pengen banyak cerita. Tapi, iya kita ditakdirkan untuk ketemu pada saat-saat seperti ini. Kamu kemana sih? Nggak usah. Kamu Oh, nggak usah pukul-pukul aku. ya enggak. Kamu dari dulu aku cariin tiba-tiba ngilang aja. Kamu yang Udah bilang. Aku tahu kok. 10 tahun lebih. 10 tahun, 20 tahunan. Iya, kamu inget nggak kalau perbedaan usia kita 10 tahun? Kamu begitu. Emang kamu tinggal di mana sekarang? Itu panjang. Nanti aku bakal jelasin siapa sebenarnya aku. Gak penting siapa sebenarnya. Kamu kan sebenarnya kamu Sinta atau kamu mau hipnotis aku nih? Hah? Aku udah siap. Hah? Kamu stop dong. Kamu berubah dong. Kamu kenapa kayak anak kecil terus dari dulu? Ya, kan. Dewasa dikit dong. Aku selalu menganggap kamu nih sebagai anak kecil, tapi ngomong-ngomong mah kamu tambah wow. Udah, aku oke cuma aja. sekarang gini deh. Aku mau tanya sama kamu satu hal. Tanya Boleh apa? nggak? Kenapa tadi pada saat kamu diajakin untuk melakukan korupsi kamu nggak mau ikut campur? Malah kamu juga Gini mutusin ya. buat resign kan dari kerjaan kamu sendiri? Kerja itu kan
yang utama dipegang adalah kepercayaan. Kepercayaan itu harga mati, Sin. Jadi aku gak mau ya gaji gak seberapa disuruh korupsi. Ya mending kerja lain. Kasihan bosnya yang dari, kan sekarang sebenarnya sih ada kunjungan dari pusat katanya. Ada bos yang mau kesini. Jadi aku kasihan aja. Ya kalau misalkan aku dibohongin gimana? Bos itu pasti kerjanya dari nol juga, dari orang gak punya, pastinya dari sampai sukses sampai sekarang. Masa mau dikibulin sih, kasihan. Dia udah berjuang mati-matian buat menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak. Tapi masa mau aku hancurkan? Ya aku gak mau aja. Ternyata bener ya, kamu baik juga. Kamu gak pernah berubah. Kamu baru sadar. Kamu jangan terlalu banyak bicara. Sekarang aku mau kasih tahu sesuatu sama kamu. Kau tahu Tahu apa? mobil? Udah yuk. Udah sini. Hehehe, mobil orang. Aku gak mau. Kamu tuh lucu banget. Mobil orang apaan sih? Ini mobil orang kan? Iya emang mobil orang, masa mobil hewan? Kalian ngapain masih di sini, ha? Norak banget sih kalian. Udah penting pergi aja deh. Pak Arif. Ada bos aku. Pak, dia itu cuma orang biasa sekarang, Pak. Jadi ya udah, ngapain harus hormat, Pak? Ya kalian emang gak? Saya nggak peduli sikap kalian sama Bagas. Tapi di hadapan kalian ada Bu Sinta. Pak Arif kenal sama Sinta. Dia itu putri satu-satunya penduduk perusahaan. Emang Bu Sinta siapa sih, Pak? Putrinya Pak Sutomo. Hah? Kenapa? Kalian gak perlu kaget kayak gitu kali, santai aja. Kenapa? Jadi pimpinan pusat itu ini Pak. Udah Pak Arif, gak apa-apa Pak Arif. Dia teman kecil saya Pak. Jadi tadi saya juga udah sampaikan kan sama Pak Arif kalau saya bakal kejar teman kecil saya. Jadi sebenarnya teman kecil saya itu Pak Bagas ini. Bu, masalah yang tadi saya minta maaf, Bu. Saya nggak tahu kalau Tadi itu bercanda kok. Udah tenang aja. Saya bakal maafin kalian kok. Tapi kalian nggak bakal kerja lagi di sini. Bu, Ibu mending Nggak ada toleransi pikir-pikir lagi, apapun. Dan saya juga nggak mau mikir-mikir. Kalian udah buat saya kecewa, tau nggak sih? Tapi yang seharusnya dipecat itu Apa? Bagas, Bu. Bu Sinta, saya minta maaf. Saya siap menerima hukuman. Yang penting jangan dipecat. Iya, Bu. Saya nggak Saya akan berikan. ngelakuin semua itu karena Pak Romi yang minta kok, Bu. Kok malah jadi aku sih? Ya kan Pak Romi yang nyuruh aku selama ini. Ya, otaknya semuanya kan si Bagas. Udah ya. Kok Bagas Kalau sih? sampai kalian berdua terus-terusan menyalahkan Pak Bagas, saya nggak akan segan-segan buat laporkan kalian ke polisi. Bu, saya minta maaf. Iya, oke. Saya Saya nggak peduli mau kerjaan kalian bagus kayak kalian berhasil menjual kayak atau apa, saya nggak peduli. Tapi kalau kalian udah berusaha untuk mengintimidasi orang lain, saya nggak akan segan-segan buat pecat kalian dari perusahaan ini. Bu, tapi saya itu cuman niatnya mau buang duri di dalam kantor kita, Bu. Yang sebenarnya duri itu kalian. Pak Roy udah stop, kita salah. Pak Romi, Bu. Iya salah. Maksudnya Pak Romi. Udah cukup, saya nggak mau denger celotehan kalian di sini. Saya Pak Arif, salah, saya saya minta salah. tolong untuk bawa mereka berdua ke kantor sekarang juga. Dan saya minta juga Pak Arif untuk urus surat pemecatan mereka berdua. Ya siap. Kalian berdua ikut ya. Bu, saya dapat pesangon. Saya nggak mau ikut campur lagi. Bantuin aku dong, Gas. Gas. Bisa dengar Nggak kenal. nggak? Ikut Pak Arif. Pergi. Siap Bu. Wah, ternyata sekarang udah jadi ibu pimpinan pusat. Siap Bu. Jangan kayak gitu juga dong. Jangan Kamu pecat lebay saya banget. Bu. Saya minta kamu joget dulu. Hah? Ya minta joget dulu, baru Enggak saya lah. maafin. Apain aku minta joget? Ya kamu gak usah pukul-pukul aku dong. Aku nih atasan kamu, tau gak sih? Aku nih gak nyangka aja. Wah, ternyata teman kecil aku yang ingusan Kamu udah gak usah. jadi pimpinan pusat di tempat aku kerja lagi. Sekarang kamu lihat dong. Kamu aja sekarang masih ingus. Bukan ingusan Sin. Ini luka, tau nggak? Aduh, udah deh. Kamu kebiasaan. Sekarang mobil ini yang kamu bilang mobil orang, Siap Ibu. kamu gak perlu kayak gitu. Siap, Mobil Bu. yang kamu bilang mobil orang, ini mobil aku juga. Jadi kamu gak perlu khawatir untuk ke depan, kamu gak akan lagi diperlakukan seenaknya sama orang lain. Kamu gak usah kayak gitu dong, kamu biasa aja dong. Mobilnya besar. Dia tahu kok kalau aku keren. Ya, tapi Ya udahlah, kamu Cin. gak usah menilai kayak gitu. Aku juga punya sopir. wah, tahu juga ternyata Sin. Wah, berapa nih beli mobil? Udahlah, kamu gak bakal tahu. Aku emang sekeren itu, guys.
Aku begitu. Kenapa sih kalau ngomong biasa aja? Ya kan emang keren kali dari lahir. Dari pas temenan sama kamu juga lebih keren aku, ya kan? Dan sekarang aku bisa kasih unjuk nih sama kamu. Kalau aku udah berhasil ngewujudin cita-cita aku pas masa kecil aku kasih tahu kamu. Iya, tapi cita-cita aku masih belum terwujud. Udah tenang aja. Meskipun kamu juga sekarang masih belum mewujudkan cita-cita kamu, aku yakin kok suatu saat nanti kamu bisa lebih dari aku. Naikin jabatan, Sin. Bukan cuma jabatan kok, tenang aja, nanti aku bantu kamu belajar gimana caranya bisa punya perusahaan atau perumahan sebesar ini. Bener. Bener dong, tapi kamu harus janji sama aku, kamu gak boleh pergi-pergi lagi dari aku. Janji? Ya, aku janji sama kamu. Aku mau bilang makasih nih. Karena berkat ada kamu di sini, aku masih tetap ada kerjaan. Coba, bosnya bukan kamu. Aku udah gak tahu lagi harus gimana. Ya udahlah, kalau gitu mungkin Boleh kamu nggak? mau cobain. Aku nggak bisa nyetir. Yang penting aku bisa masuk kerja. Ya udahlah kalau gitu. Boleh? Boleh dong. Yuk. Wah, keren banget Cinta sekarang. Wah, keren banget mobilnya. Ya jelas dong, kamu mah keren dari dulu. Wah, ada katanya di atasin.